Dikarenakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kemuliaan
Ini berarti sama sekali tidak mengambil kemanfaatan di bulan Ramadan. Ya berarti mungkin teman-teman kita yang mungkin apakah tidak kuat puasa atau langsung sengaja ada puasa, mengalami sholat karena alasannya itu masing-masing. Kita mau nggak puasa, alasannya itu pakai terlalu banyak alasannya. Sementara yang namanya puasa ini yang mana syarat daripada la'alla kita takut, kita diberitakan Allah untuk puasa kan endingnya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketakwaan itu harus ada proses. Di antara proses itu adalah proses peperangan. Sebenarnya sampai kemarin peperangan antara akal dan nafsu. Sehingga tanpa adanya peperangan ini susah. Sehingga nafsu itu dibakar dengan adanya puasa. Berarti maksudnya itu yang mampu untuk membakar terhadap nafsu yang ada di bulan Ramadan ini memang mereka yang mampu melaksanakan, menunjukkan keimanannya dengan melaksanakan puasa Ramadan. Makanya syaratnya pun imanan waktu sabar. Di dalam puasa ini ya harus kita nyadar sesadar-sadarnya, saya ini puasa memang betul-betul niatnya kita puasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai hamba. Bukan berarti terbebani, beda. Dengan kesadaran atau dengan terbebani kan sudah beda. Kalau merasa terbebani pasti akan merasa berat. Puasa lagi, lapar lagi dari subuh sampai maghrib. Banyak ya, sabar. Kita merasa terbebani. Kalau kita menjalankan kewajiban itu kok masih merasa terbebani, berarti masih jauh dari harapan. Sementara yang diinginkan Allah iman dan waktu sabar. Iman ini sadar bahwasanya kita memang butuh itu. Bagaimana kemarin Allah memberikan undang-undang pada siapa yang benar-benar mencintaiku, maka akan mencintainya. Barang siapa yang mencariku, maka akan mencarinya. Barang siapa mengampuni harta, maka ampuni. Ini kan yang butuh kita. Selama kita nyadar bahwasanya kita itu butuh menjalankan puasa, yang mana di dalam pelaksanaannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini butuh untuk lepas, menghilangkan daripada dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Karena itu pasti, yang pasti itu pelaksanaan dosanya pasti. Nah, karena kita sudah pasti punya dosa, sementara syarat untuk menikmati surganya Allah ini harus suci daripada dosa-dosa tersebut. Jadi kalau ingin bisa menikmati surganya Allah, juga kita harus bisa mensucikan diri kita. Maka sebagaimana keterangan kemarin, suci daripada dosa zahir, suci daripada dosa hati, sekaligus rohaniah kita dicuci di bulan Ramadan. Barulah itu layak untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum begitu tidak layak. Sehingga yang mampu untuk membakar nafsu ini adalah mereka yang mampu menjalankan perintah Allah dengan dasar iman. Bagi mereka yang tidak puasa dan sebagainya, ya berarti tidak terhapuskan, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sekarang bisa kita praktekkan bahwasanya puasa betul-betul menghilangkan nafsu.
siang-siang sebab mungkin orang yang biasa jengkel, biasa marah, kalau siang-siang untuk naik lagi malam. Kalau kita mesti saya kalau kita sudah masuk ke makanan, kalau siang itu kan tidak ada kemampuan, itu kan sebagai rutin dan termasuk mendapatkan rahmah dari Allah. Kita kan juga merasakan, mungkin kebanyakan masyarakat kalau di bulan Ramadan ini semangat ibadah itu meningkat, iya, ya. Ada posisinya luwe, lapar, tapi semangat ibadah itu meningkat dibandingkan dengan hari-hari lain. Jadi mereka yang mampu mengelola keimanannya, sehingga hidup di dalam Al-Quran itu menang akalnya, karena akal itu selalu menerima kebaikan, tidak ada kok namanya akal itu untuk kejelekan ada. Tapi itu akal beda lagi. Akal dengan nakal sudah ada nilai nafsunya, akal. Tapi kalau akal itu hanya menerima wahyu dari Allah, hanya menerima kebaikan dari Allah, dan selamanya nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada kerusakan nafsu. Sampai kapan? Sampai yaumil kiamat, selalu begitu. Sehingga mereka yang mendapatkan rahmat Allah dalam bulan puasa ini, kita sudah bisa merasakan walaupun posisinya lapar, tapi semangat ibadah ini meningkat. Walaupun di luar Ramadan, walaupun perut ini terasa penuh, harusnya kan sehat, tapi nilai ibadah ini beda. Semangat untuk ibadah itu bisa dibandingkan dengan di bulan Ramadan itu beda. Ya itulah termasuk tanda-tanda bahwasanya betul-betul di bulan Ramadan ini Allah menebarkan rahmat kasih sayangnya. Kita sendiri bisa membuktikannya, mempraktekkannya. Di mana-mana itu masuk tanda-tanda mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai seluruh alam semesta dan seisinya ini gembira menyambut bulan Ramadan, yang mana gembira itu disampaikan kepada kita semuanya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disayangkan kalau kita ini yang langsung berkenaan dengan bulan Ramadan, mereka tidak kena apa-apa. Kayak burung, kayak pohon-pohon, kayak ikan-ikan, sudah efek lah. Ya sama saja. Yang paling efek kan kita ini, yang paling efek kita. Maka bagaimana kita juga tidak merasa senang, merasa gembira di bulan Ramadan? Ya termasuk makhluk aneh aja, ya. Makhluk aneh, tapi nyata. Aneh tapi nyata. Dan juga di waktu di situ wal qamar wal qamar tatlul bil hawa was sama bil ma'i wa kullu dirihim ala wasil bilal wa nahar. Semuanya yang punya roh di bumi ini, baik siang maupun malam, itu semuanya merasa gembira, beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Rasulullah, utamanya pastinya yang menjalankan puasa, yang malamnya juga menjalankan qiyam. Siang malam mereka semuanya itu mengucapkan salam keberuntungan buat kita semuanya. Ila syayatin al-la'nah, kecuali yang merasa jengkel, yang merasa setan,
sinetron banyak, sinetron Tomang sudah musim jadi sok malah sembarang oleh bisa marah dia marah karena dikatakan oleh Allah Subhanahu mereka semuanya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak mampu untuk menembus daripada bulan Ramadan, penjara semuanya saking hebatnya. Tapi kalau ada yang berbuat jelek ya berarti begitu. Tetap ada ini kotak hilang, kosong ini sandal hilang, ada kan? Ada. Dan mungkin dia nggak sanggup. Berarti belum mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bekas-bekas daripada ini masih nempel. Maka terus setan jadi dibuat kambing hitam juga. Gara-gara setan ini malah gara-gara setan. Kasihan setannya dibuat kambing hitam juga. Sementara setan tidak ada, tetap ada juga ada kejelekan. Nah itulah. Jadi ya mereka yang mampu mengelola iman kemudian menjalankan puasa bulan Ramadan sebagai wujud syukur, ikram dan takdiman, mereka yang mampu untuk memenangkan peperangan antara akal dan nafsu. Kalau sudah akalnya menang pasti aman, pasti aman, pasti aman. Asbabullah taala hadu minhu illa ya billah. Maka Allah faida asbahu akibatnya begini Pak. Saya tanya. Faida asbahu la Allah taala hadu minhu illa ya billah. Itu kalau sudah pagi-pagi begini, subuh begini, tidak ada satupun umat Rasulullah ini yang ditinggal oleh Allah kecuali mereka semuanya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Maka kan janjinya apa kemarin? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kana yaumi malatatuhu. Janjinya kalau puasa dilakukan dengan baik, kalau qiyamnya malamnya juga imanan wa ihtisaban, maka pada akhirnya nanti di akhir Ramadan diibaratkan bagaikan bayi baru lahir. Karena semua malam semesta mendoakan kita. Kemudian pagi-pagi Allah sudah membersihkan dosa-dosa kita semua. Itu dengan habis pengajian bayi yang bersih tanpa dosa. Oh begitu kerja di tempat masing-masing di pasar, nah kayak itu sore, benar ya kan? Nah, tapi kan enak dari catat kalau sebuah sore kan, dari catat, benar ya, terus no, terus nggak isu itu sini, ada kotornya. Setiap pagi dibersihkan oleh Allah, tidak tinggalkan satu pun. Ya mereka yang menjalankan puasa Ramadan. Berarti kan kebaikannya kan ini kan beruntungan. Sehingga kebaikan terus bertumpuk karena dosanya sedikit, kebaikannya banyak. Makin lama kan makin banyak kebaikannya. Ya? Beda kalau hari biasa. Kalau hari biasa kan ada jaminan setiap pagi dibersihkan dosa oleh Allah, sehingga amal ibadahnya sedikit karena malas ya kan, dosanya terus bertambah terus sementara tidak ada penghapusan. Nah akhirnya kan begitu Ramadan dibersihkan, cuci bersih semuanya, habis semuanya, akhirnya suci lagi dan lain sebagainya. Inilah keistimewaan. Jadi sampai kalau sudah pagi sampai kepada pagi hari, wa idza asbahu la ilaha ta'ala al-qanut ya. Kalau sudah pagi tidak ada satupun hamba yang ditinggal oleh Allah kecuali mereka semuanya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai oleh Allah Ta'ala
bertasbih. Kalau sudah taat kan tidak pernah ada pengingkaran. Wa tasbihu, sholawatnya, suratnya para malaikat, juga tasbih malaikat, semuanya itu diminta oleh Allah supaya diberikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah gitu. Beda Pak, ibadahnya malaikat dengan kita itu beda. Jadi tidak ada kok malaikat mendapatkan istilahnya titel mutakin, tidak ada. Yang mendapatkan titel hamba yang mutakin itu ya umat kita, manusia ini. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Jadi yang mendapatkan mahkota takwa mutakin ini yang manusia, umat ini. Kalau malaikat tidak mendapatkannya. Kenapa? Tetapi syarat mutakin itu harus ada kekurangan antara nafsu dan akal. Sementara malaikat ini kan hanya diberikan ketaatan roh, tidak ada nafsunya, tidak ada. Sehingga tidak ada pengingkaran. Jadi malaikat itu sudah patuh, tidak ada kok ngeyel orangnya. Istilah kok ngeyel perintah Allah, ngingkari perintah Allah tidak ada. Tapi kalau manusia ada, karena dikasih nafsu, ngeyelnya kakek karena ada nafsunya, pengingkarannya banyak karena ada nafsunya. Sehingga dengan adanya manusia diberikan akal dan nafsu, maka ada titel, ada keistimewaan. Mereka yang mampu mengalahkan nafsunya mendapatkan keistimewaan sebagai hamba-hamba yang mutakinya bertakwa kepada Allah. Beda. Jadi kayak semacam riwayat dulu itu 2 rakaat yang dilakukan oleh malaikat beda dengan 2 rakaat yang datang sebagai oleh umat Rasulullah SAW. Tidak ada bandingannya. Maka sampai Allah minta kepada malaikat, malaikat itu tasbihmu, itu sholawatmu, semuanya kasihkan kepada umat Muhammad dikarenakan kemuliaan di bulan Ramadan. Kurang apa? Kalau sudah yang bermohon itu malaikat 99,9 insya Allah ijabah. Itu luar biasa. Bukia antara rajulan semua Muhammad karena la yusoleh fa'afaidan dakhala Ramadan yuzayyinu nafsi bisyabah tayyib wa syarabah. Ada satu riwayat diriwayatkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad, difoto nggak ada di sini. Ada kan Muhammad? Karena dari saya Muhammad dan tahun Ramadan. Tapi jangan diteruskan ini bagi ini riwayat, jangan diteruskan bahaya. Si Muhammad ini sak jumlah. Oh, ada dulu. Ini tak ganti dulu, ada dulu. Ini selama 1 tahun. Selama 1 tahun murah tahu syarat belas, murah tahu syarat belas, ibadah nggak tahu syarat, terus semua nggak tahu syaratnya di sini. Sebenarnya lah Muhammad ini, namanya Muhammad. Karena dia sudah belas nggak tahu syarat, banyak tahu Ramadan menjadi. Tapi istimewanya, begitu sudah masuk bulan Ramadan, ini siap-siap ya. Pokoknya mandi tobat berwujudan tubuh minyak wangi, pokoknya banyak dianteng, artisil, dianteng, bunyi wangi, terus tampil beda lah, ya kan? Pokoknya begitu masuk Ramadan ini tampil beda. Hebatnya lagi, jangan hebat. Beda Ramadan yang saya nafsi berkata terkait dewasa jadi apa jadinya sholat yang ditinggalkan selama 1 tahun untuk apa? Iya kan? Ibadah kalahkan kita. Jadi dia merasa ya memang tidak sholat selama 1 tahun.
Tapi begitu bulan Ramadan yang ditinggal sholat sama serta itu kodok semuanya. Terus dorong apa yang kodok semuanya. Hebat dia, nyadar. Soalnya Allah berkata, bagaimana Allah berkata tadi? Kemudian ditanya, bro, tumben lo bro. Kan aneh kan? Halo guys. Bapak masuk betul kan? Apa itu begitu aneh-aneh betul? Apa keberkat begitu? Maulah guna syahrul taubat rahmah wal barakah. Maka dijawab kalau Muhammad tuh ini kan, Anda tahu kan? Bulan ini adalah bulan Ramadan. Bulan di mana siapapun yang taubat pasti akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan penuh dengan rahmat. Siapapun yang mohon minta rahmat kasih sayang Allah maka akan dikasih. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Siapapun yang mendapatkan keberkahan dari Allah pasti akan dikasih. Ini Muhammad Asallahu an tajawaz an batil. Dengan harapan ya setelah cerita begitu ya siapa tahu saya itu kan berharap siapa tahu di bulan Ramadan ini saya tobat diterima oleh Allah. Siapa tahu saya mendapatkan rahmat Allah. Siapa tahu di bulan Ramadan ini saya mendapatkan kemuliaan keberkahan dari Allah sehingga saya tampil beda. Tobat, sholat tobat, syaratnya kencang, disau kabeh utang-utangnya sholat, kemudian melakukan puasa Ramadan, terus mau esik lah. Famata baroma bimana. Nah, setelah Ramadan, alhamdulillah mati. Halo, mana tak ada? Ingin tak begitu Pak? Alhamdulillah setelah Ramadan itu meninggal. Luar biasa. Dan posisinya kharaja tutupi kama yang beribadat umum. Kalau sudah habis Ramadan kan kayak baru lahir. Suci bersih. Tunggu sore 1 tahun selesai semuanya. Habis tuntas. Dengan keberkahan daripada bulan Ramadan. Sebagaimana Muhammad ini. Setelah selesai Ramadan, alhamdulillah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Jihalu? Ramadan. Muhammad wajib tahu jalannya berdepan. Paman tahu bagaimana bagilah ulama dan kemudian setelah itu ada yang bermimpi, yang meriwayatkan bermimpi di dalam mimpinya ini bertemu dengan temannya tadi namanya Muhammad yang bertemu. Iya kabar bukan alam berkurung dalam mimpinya. Maaf kau gimana? Pokola maka si Muhammad tadi menjawab. Berli menurut tadi berkata, luar biasa. Allah mengampunkan dosa-dosaku. Allah memuliakanku dikarenakan saya ikroman wa ta'liman di bulan Ramadan. Tidak ada mana berdosa. Ini salah satu riwayat di mana orang yang dosanya segitu banyak dengan keistimewaan bulan Ramadan asal mau tobat, asal mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hormatnya bulan kemuliaannya bulan Ramadan. Apalagi kehadiran semuanya ini tidak pernah meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat saja selesai, apalagi yang tidak pernah meninggalkan sholat. Luar biasa kan dengan Bapak Jumain. Lain. Ada.
Nah, itulah salah satu riwayat di antara kemuliaan hubungan Ramadan. Mereka yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, maka nyata bahwasanya Allah akan memberikan kemuliaan bila mana kita mampu untuk ikram dan takdiman di bulan Ramadan. Dan harapan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang memang pantas mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi